Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Kali ini kita tidak membahas masalah teknis. Tidak juga menonton permainan cemerlang dari para jagoan bridge dunia. Tetapi kita akan menginformasikan kegiatan positif yang dilakukan oleh pengurus besar gabungan bridge seluruh Indonesia, yakni pelatihan calon pelatih untuk bidding standar 2/1. Lengkapnya bisa Anda saksikan pada video berikut ini. Kami ingatkan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo lakukan sekarang. Oke guys. Mungkin Anda yang bertanya, kenapa sistem standar ya? Di dunia bridge, kita mengenal banyak sistem penawaran. Ada Precision, ada Police Club, ada Mosquito, ada Eagle, ada Quadri Livorno misalnya. Bahkan Precision sangat populer di Indonesia. Kenapa kita ngajarkan sistem standar? Nah, kita tentu belajar juga dari pengalaman negara-negara lain. Hampir semua organisasi bridge dunia, ACBL dari Amerika, bahkan World Bridge Federation, negara-negara di Eropa, Australia, kalau mereka memperkenalkan bridge pada pemula, sistem yang diperkenalkan standar, selalu standar. Tentu mereka punya alasan yang kuat. Alasannya adalah karena standar memberikan pondasi penawaran yang solid bagi para pemula. Prinsip-prinsip biddingnya jelas. Logikanya runut. Di samping simple dan tidak banyak hafalan. Dua terakhir ini adalah kuncinya. Untuk itu, PBGAPSI telah menugaskan Komisi Training for Trainers untuk memberikan pelatihan untuk calon pelatih sistem standar 2/1. Dengan pelatihan ini, maka akan muncul pelatih-pelatih yang akan mendukung rencana PBGAPSI untuk mewajibkan para pemain junior U21 atau under 21 ya, untuk menggunakan sistem yang seragam. Sehingga memudahkan pembinaan jika mereka dipanggil masuk Platnas. Pelatihan diadakan secara online, mumpung masih pandemi. Kemudian untuk menjaring peserta dari semua kalangan, pelatihan ini sengaja dilaksanakan pada akhir pekan. 2 kali akhir pekan ya. 9, 10, dan 16, 17 Januari 2021. Dan ujian akhirnya pada 18 Januari 2021. Pelaksana pelatihannya, koordinatornya Julius George, pelatih kepalanya Taufik Asbi, pelatihnya Syahrial Ali, sekretaris Evi Wibowo, dan kesekretariatan Robert Suseno. Mari kita saksikan sambutan dari Ketua Umum PBGAPSI, Ibu Miranda Gultom, untuk pelatihan ini, serta juga dari Sekjen PBGAPSI, Pak Robert Sianipar. Secara virtual, sehingga orang dari berbagai penjuru Indonesia bisa ikut, dan bahkan sudah waiting list yang sudah mengantri cukup banyak. Kalau di awal-awalnya kami mohon maaf, ada keterlambatan dari beberapa daerah untuk mendaftarkan,
ada kesalahpahaman mengenai bagaimana proses pemilihan. Tapi percayalah, semua dimaksudkan dengan baik. Dan kami yakin sekali bahwa apa permohonan Pak Taufik tadi agar yang kedua bisa segera dilaksanakan, kami PB Gapsi siap. Sesegera mungkin para pelatih siap, silahkan. Jadi second round sudah jalan. Dan dengan harapan tentunya Pak Taufik, kalau boleh, dibuatkan suatu sistem peran. Jadi mereka yang sudah lulus nanti boleh menjadi anggota angkatan pertama, yang kemudian from time to time melapor mereka udah melatih kayak apa, apakah ada kemajuan di daerahnya. Jadi kita punya pendataan. Kenapa pendataan ini menjadi perlu? Karena saya juga ingin training for trainers ini punya tingkatan, punya level. Makin lama makin tinggi, dan mungkin pelatihnya juga nanti makin lama makin. Kalau diizinkan Tuhan kita punya dana, pelatih dunia kita punya nanti, pelatih dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa training for trainers ini bukan hanya untuk pelatih. Sebenarnya training for trainers ini dimaksudkan juga nanti satu waktu ada training untuk tournament director, satu waktu ada training untuk wasit, satu waktu untuk ada training untuk apa. Jadi ini harus berjalan dengan baik. Saya berterima kasih dan saya harap 43-nya bisa lulus. Kalaupun tidak lulus, jangan khawatir bahwa ini bukan seperti lulus SD nggak bisa masuk SMP, nggak lulus SMP nggak bisa masuk SMA, tidak ya. Mungkin itu cuma kekurangan sedikit, kemudian diperbaiki sedikit menjadi baik. Tapi saya ingin pesankan ke Pak Taufik, buat ini sebagai suatu training yang standardized. Jangan karena tidak enak hati akhirnya semua dilulusin, jangan. Kita harus punya benchmark bahwa ya, sekali kita memberikan mereka sertifikat lulus, itu punya arti yang besar. Bahkan buat kehidupan mereka, karena mereka juga jadi bisa menjadi pelatih, mencari uang mungkin dari situ. Ya, kita pakai juga mungkin dari situ kalau nanti kita sudah mulai kembangkan, dikaitkan dengan Pitch Goes to School, dikaitkan dengan berbagai program kita, itu bisa. Ya, kami mengharapkan itu bisa terjadi. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti dengan baik. 2 hari lagi akan selesai, akan ujian. Saya harapkan semua lulus atau tidak lulus sudah memperoleh sesuatu yang baru. Demikian sekedar sambutan saya. Kalau boleh diizinkan Pak Taufik, mungkin Pak Sekjen mau nambahin sedikit terkait dengan yang tadi Pak. Saya ingin ada dibuat sistem pelaporan supaya kita bisa memantau seperti apa manfaat dari training for trainer. Silakan Pak Robert. Makasih Ibu, mohon maaf kebetulan mungkin di sini agak sedikit lemot ininya, jadi saya mungkin tidak pakai video. Intinya saya berterima kasih atas segala upaya dan kontribusi yang diberikan oleh Pak Taufik dan teman-teman pelatih, sehingga pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya seperti tadi disampaikan oleh Ibu, harapan saya kepada teman-teman yang mengikuti pelatihan, ini walaupun belum dikuasai secara penuh, tapi bisa dimulai pelatihan di daerahnya. Ya, nanti bisa mendapat bimbingan atau bisa menanyakan dengan bila ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Taufik dan para pelatih ya. Jadi WA Group yang tadi saya dengar sudah di set up untuk para peserta pelatihan dapat diaktifkan, dan question and answers itu atau tanya jawab di WA Group itu mudah-mudahan bisa membantu seluruh peserta pelatihan untuk lebih mendalami sistem standar atau sistem 2/1 ini ya. Dan memang
saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Taufik bahwa sistem standar atau sistem 2/1 ini mungkin sistem basic yang perlu diketahui oleh seluruh pemain, ya juga yang mulai dari muda-muda gitu. Sehingga pada waktu mereka beranjak dalam ahlian atau kepakaran atau skillnya dalam bridge, mereka dapat menguasai sistem-sistem lain dengan mudah, baik itu precision atau yang lainnya. Jadi kalaupun belum terlaksana atau terakomodasi semua untuk yang lain, seperti yang sampaikan Ibu dan saya sudah sampaikan di chat, saya harapkan pada kesempatan pertama berikutnya Pak Taufik dan teman-teman pelatih bisa melakukan latihan gelombang kedua, begitu. Ya, dan tentunya kita akan mendorong atau akan mendukung penuh, dan tentunya pelatihan gelombang kedua ini dengan modal teman-teman yang dilatih pada gelombang pertama, mudah-mudahan mereka sudah mendapat paling tidak sedikit gambaran apa sih yang dilatih, bagaimana sih sistem standar itu, dan bisa memperdalam melalui latihan-latihan ataupun melalui referensi-referensi yang banyak tersedia di internet ya. Kalaupun bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa, itu saya rasa buat teman-teman juga merupakan tantangan. Kalau yang menguasai, kalau yang sudah menguasai bagus, karena ke depan itu dalam pertandingan-pertandingan internasional, ya teman-teman harus bisa nanti berkomunikasi dengan para atlet dari negara lain, dan biasanya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Taufik dan teman-teman pelatih. Jadi saya hanya mengatakan selamat dan mendukung penuh program-program TFT, dan selamat juga kepada peserta pelatihan. Semoga bermanfaat dan bisa memajukan bridge di daerahnya masing-masing. Majulah bridge Indonesia. Makasih Bu, makasih Pak Taufik, makasih teman-teman. Baiklah. Terima kasih Pak Taufik, Pak Robert. Jadi demikian teman-teman dari kami pimpinan, sekedar support sebetulnya, bukan hanya terhadap para pelatih dari peserta sekarang, tetapi dari peserta-peserta yang juga akan segera menjadi pelatih-pelatih di tempatnya masing-masing. Semoga Bridge semakin berjaya. Bridge jaya. Jaya. Oke Bu, terima kasih. Dengan demikian kami menganggap pelatihan ini sudah secara resmi dibuka dan didukung penuh oleh PB Gapsi. Selanjutnya izinkan kami untuk melanjutkan pelatihan. Terima kasih banyak Ibu Ketua Umum, Bapak Sekjen, Ibu Teti, Bapak Robert Suseno. Mungkin ada yang ketinggalan. Oke, terima kasih Bu, Pak. Kita lanjutkan Pak Saryal, silakan di-share yang itu. Oke. Tes pagi ini. Untuk tes pagi ini kita cuma Halo, Bu waktunya. Teti, aku mau sapa sebelum aku tinggalkan ya. Silakan. Terima kasih Bu Teti. Nah. Oke, saya juga pamit ya. Saya pamit ya. Saya pamit Oke, juga. terima kasih Ya. semua. Oke, makasih. Makasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu, Pak Robert. Makasih Pak, makasih. Ya. Pelatihan gelombang ke-1 diikuti oleh 43 peserta. Nama-namanya bisa Anda saksikan dari tampilan layar ini. Peminat pelatihan ini cukup banyak ya, hampir 100 orang. Sehingga untuk efektivitas akan kami adakan dalam 2 gelombang. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Miranda, gelombang kedua akan segera dilaksanakan, mengingat kebutuhan akan pelatih ini cukup besar. Semoga saja kegiatan ini bisa mendukung pembinaan bridge di seluruh Indonesia. Majulah bridge Indonesia. Oke guys. Oh iya, jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, ayo cepat subscribe channel ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.